Terima kasih masih bersama kami Inliners dan saya senang sekali karena ada kabar terbaru nih di mana BPOM sudah mengizinkan pemberian vaksin COVID untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Tapi tentu saja untuk anak yang di bawah 12 tahun masih belum mendapatkan lampu hijau. Ini juga menjadi penting banget ya vaksinasi untuk anak-anak karena 1 dari 8 pasien COVID-19 adalah anak-anak dan tingkat kematian anak-anak di Indonesia salah satu tertinggi loh di dunia yakni 3-5%. Betul sekali. Nah, sebelumnya Kementerian Kesehatan juga mengkaji penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 3 hingga 17 tahun dan vaksin Pfizer untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Nah, ini memang jadi PR banget Disti dan juga Inliners karena belakangan kasus COVID pada anak melonjak tinggi dan bahkan setengah dari total kasus kematian ini menimpa anak-anak dan juga balita. Iya, sedih banget tentu saja ya, dan kita sebagai orang tua juga harus lebih jeli dan jago untuk bisa mengamati gejala kesehatan pada anak kita masing-masing. Karena memang yang namanya anak kecil ya, mungkin juga masih sulit untuk bisa mengkomunikasikan keluhan-keluhan yang ada di dalam tubuhnya. Jadi jangan lagi ajak anak ke mall, ke pasar, ataupun ke tempat-tempat hiburan ya. Kita simak liputannya. Inliners, pandemi COVID-19 memang tidak pandang bulu. Orang dewasa, lansia, bahkan anak-anak dan balita tidak akan lolos dari paparan COVID bila tidak dijaga baik-baik protokol kesehatannya. Orang tua pun melakukan berbagai cara demi mendapatkan kesembuhan bagi buah hatinya yang terpapar COVID. Misalnya, keluarga tenaga medis di Banda Aceh yang ketiga buah hatinya yang masih balita ikut tertular COVID. Keluarga Davi Abdullah pun harus menjalani isolasi mandiri selama 2 minggu di rumah. Kedua orang tua pun terus mengajak dan mengawasi anak untuk disiplin menjalani isolasi. Davi mengisi saat isoman bersama keluarga dengan berbagai kegiatan agar ketiga anaknya tetap gembira. Pertanyakan kenapa nggak bisa keluar bermain gitu. Dan itu untuk menjelaskan itu di awal agak sulit. Gitu. Nah kemudian di hari ketiga keempat baru terbiasa dengan kondisi yang harus mereka jalani yaitu isolasi mandiri di rumah. Nah, pekerjaan rumah orang tua tentunya bertambah untuk mengamati dengan detail gejala COVID pada anak. Mengapa? Karena spektrum gejala klinis akibat virus ini sangat bervariasi. Mulai dari tanpa gejala sama sekali, bergejala ringan hingga gejala berat yang butuh perawatan intensif. Orang tua pun harus jeli mengamati kondisi buah hatinya. Pilek salah satunya. Berbeda dengan flu biasa atau selesma, dokter spesialis anak menyebut gejala flu karena COVID-19 pada anak kerap kali disertai gejala lain. Kalau flu-nya memang karena COVID, biasanya itu cenderungnya ada demam, ada batuk, ada sesak nafas, atau sakit menelan, dan badannya tuh ngerasanya sakit sekali ya. Jadi karena dia sistemik atau seluruh tubuh, jadi gejalanya itu lebih menyeluruh. Nah, tidak boleh diabaikan dan diremehkan ya. Bila Anda menemukan gejala COVID-19 pada anak, segera lakukan tes COVID untuk memastikan apakah anak terpapar atau tidak. Di tengah pandemi yang semakin menggila, penting juga bagi orang tua untuk memastikan anak benar-benar mampu menegakkan protokol kesehatan secara mandiri. Apalagi sekarang, mutasi virus ini sudah sangat beragam dengan kemampuan penularan yang sangat cepat. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat, kasus corona pada anak secara nasional mencapai 12,5%. Artinya, 1 dari 8 kasus positif COVID menimpa anak-anak. Rata-rata setiap hari ada hampir 700 anak yang terpapar COVID-19. Kebanyakan adalah balita. Parahnya, 50% dari kasus meninggal dunia karena COVID menimpa anak-anak dan balita, sehingga membuat Indonesia menjadi negara dengan kasus kematian anak akibat COVID tertinggi di dunia. Ini hati-hati juga yang menderita COVID-19. Saya dulu juga pernah kena di bulan Januari, kemudian setelah 2 mingguan akhirnya sembuh. Tapi hati-hati karena ini adalah ada penelitian dari sejumlah tenaga medis di Wuhan, China yang mengatakan bahwa sebenarnya parah-parahnya adalah mulai dari hari ke-7. Jadi hari ke-7 dikatakan, ini saya juga mengutip dari Detik Health, adalah rata-rata waktu gejala muncul pada beberapa pasien di Wuhan, Tiongkok. Gejala yang muncul umumnya adalah sesak nafas di hari ke-7. Hari ke-8, pasien dengan kasus COVID-19 yang parah
parah kemungkinan akan mengalami sesak nafas, pneumonia, atau sindrom gangguan pernafasan akut atau ARDS. Nah, sindrom ARDS ini sering berakibat fatal. Iya. Di hari 10 sampai ke 11, biasanya gejala pasien bisa semakin memburuk dan kemungkinan besar akan dirawat di ICU. Nah, hari ke-12 ini kayak titik balik. Apakah survive atau nggak survive? Biasanya pasien akan sembuh dari COVID, dari demam di hari ke-12. Tapi pasien yang parah akan butuh ventilator dan juga butuh perawatan intensif di ICU di hari ke-12. Itulah alasannya kenapa kita harus menjalankan karantina atau juga isolasi itu minimal adalah 10 hari ya. Dan kemudian sampai dengan 14 hari dinyatakan bisa kembali beraktivitas saat PCR-nya negatif atau bahkan sudah tidak ada gejala. Tapi sebenarnya city value, dan kadang-kadang ada orang yang, loh saya sudah dinyatakan sembuh tapi kok saya masih positif gitu. Nah, penjelasan dari dokter yang saya simak ketika saya sakit dulu adalah di dalam tubuh kita ketika virus sudah mati masih ada cangkang-cangkangnya. Nah, ini ketika kita PCR masih terdeteksi sehingga positif. Walaupun sebenarnya sudah tidak bisa menularkan dan juga sudah dinyatakan sembuh